Ave Maria, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Romo Sony dan Pak Robert dan juga teman-teman legioner dan pencinta Maria dimanapun Anda berada saat ini yang sedang menyaksikan acara kami talk show dengan tema Menghayati Maria sebagai mempelai Roh Kudus dalam kehidupan pelayanan. Talk show ini diselenggarakan menyongsong 100 tahun berdirinya Legio Maria dengan tagline Aku Siap Diutus. Tadi di awal acara kita sudah mendengarkan suara dari rekan kami Roy Ngilo yang membawakan lagu Kurangkai Mawar yang Harum. Selanjutnya kita akan buka acara ini dengan doa, yaitu doa menyongsong 100 tahun Legio Maria. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih sejati, kami bersyukur atas karya Roh Kudus yang senantiasa menyertai Legio Maria dari awal hingga saat ini berjalan menuju usia 100 tahun. Allah Bapa yang Maha Pengasih, tetaplah senantiasa menyertai kami walaupun kami sering lalai dan jatuh dalam dosa, bahkan jauh dari cita-cita menguduskan diri dan menguduskan sesama. Tanamkanlah dalam hati kami keinginan yang kuat untuk semakin sempurna menyerupai putramu, Yesus Kristus. Dengan meneladani Bunda Maria yang berkata, Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Perkenankanlah kami turut terlibat dalam karya penyelamatanmu atas dunia ini, yang juga adalah tujuan luhur Legio Maria. Bersama Bunda Maria, kami ingin semakin bersatu dengan putramu Yesus Kristus dan memuliakan namamu setiap hari. Allah Bapa yang Maha Baik, anugerahkanlah kami rahmat untuk selalu berjuang melaksanakan kehendak-Mu dan anugerahilah kami kemampuan untuk selalu menanggapi kehendak-Mu dengan penuh sukacita hingga kapanpun kami boleh berseru, Aku siap diutus, agar keselamatan dunia juga dapat terwujud melalui ketaatan kami. Kami juga mohon penyertaan Roh Kudus agar Legio Maria semakin hari semakin berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan oleh karena kerahiman-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sekarang kita akan masuk dalam sesi perkenalan. Perkenalkan bahwa saya Francisca Rimila atau yang dipanggil Siska. Saya yang akan memandu acara ini. Saya dari Presidium Maria Bunda Penebus, Kuria Maria Assumpta, Komisium Timur. Tepatnya domisili kami adalah di Paroki Pulau Mas Santo Bonaventura. Alamat gereja kami di Jalan Pacuan Kuda Pulau Mas. Nah, sesuai nama jalannya, gereja kami memang sangat dekat dengan Jakarta International Equestrian Park atau yang biasa dikenal dengan Pacuan Kuda Pulau Mas. Narasumber hari ini ada dua. Yang pertama adalah Romo Ignatius Prasetyo H. Wicaksono atau yang biasa kita kenal dengan Romo Sony. Selamat pagi Romo, apa kabar? Selamat pagi, Ibu. Romo Sony adalah pemimpin rohani Kuria Maria Assumpta yang membawahi dua paroki, yaitu Paroki Pulau Mas dan Paroki Pulau Gebang Santo Gabriel. Halo teman-teman para legioner dari Pulau Mas dan Pulau Gebang, apakah Anda bersama kami hari ini? Wah, kalau saya lihat chatnya sih sudah masuk. Romo Sony adalah pastor paroki di Pulau Mas, kurang lebih sudah 3 tahun ya Romo? Iya, tahun ketiga ini ya. Oh? Nah, ya hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun ya, oke. 3 tahun. Gimana nih Romo, selama pandemi kegiatannya apa aja? Selama pandemi pasti mengusahakan berbagai macam pelayanan tetap berjalan, terlebih pelayanan-pelayanan secara online, perayaan Ekaristi, dengan berbagai macam ketentuan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Itu dia yang paling kita lakukan. Bersama dengan dua Romo lain, Romo Yakin dan Romo Anton Baur, mengusahakan pelayanan terhadap umat tetap berjalan meskipun tetap harus menggunakan protokol yang sangat ketat. Iya, betul. Dan yang lain mungkin menyiapkan konten-konten kecil ya, sebagai sarana katekese terhadap umat sehingga pemeliharaan iman dan pemeliharaan hidup rohani itu tetap berjalan. Ada ya, tetap ada dan di sini. saya sangat apresiasi tuh Romo. Banyak sekali program-program online seperti Pokat dan lain-lain ya, bagus-bagus. Jadi meningkatkan kreativitas tuh Romo ya, luar biasa sih. Ya, teman-teman panitia tahun refleksi juga banyak mendukung dalam hal ini. Ya, puji Tuhan. Ya, oke. Terima kasih Romo. Narasumber yang kedua adalah awam, yaitu Bapak Robert Polana. Selamat pagi Pak Robert, apa kabar? Selamat pagi, luar biasa. Iya, Pak Robert adalah Ketua Kuria Maria Assumpta, tapi dia ini Ketua Kuria di sesi 2 ya Pak Robert. Sesi 2 adalah after merit, karena sesi pertama itu before merit. Sama seperti saya juga anggota legioner, sebetulnya saat ini adalah sesi 2. Saya dulu punya sesi pertamanya gitu. Oke, yang satu lagi yang sangat menarik adalah Pak Robert ini sudah puluhan tahun menjadi legioner, bahkan mungkin lebih dari 30 tahun ya Pak? Ya, luar biasa ya. Dan bahkan selama menjadi anggota aktif selalu menjadi perwira, baik itu perwira di Presidium, Kuria, maupun pernah juga menjadi perwira di Senatus ya Pak? Wow. Jadi apa tips nih dan rahasianya bertahan terus menjadi perwira dan pengalaman praktis dari Pak Robert? Nah, jangan kemana-mana, tetap di talk show ini. Romo biasanya kalau di TV habis ngomong ini iklan, tapi karena ini YouTube kita terus aja. Ya, nanti teman-teman yang punya HP panas takutnya, jadi kita nggak boleh lama-lama. Baik, Romo, ini kita akan masuk mulai ke materi nih ya. Di bulan ini kan bulan Maria, ngomongin Maria itu nggak pernah ada habisnya ya Romo ya. Dan istimewanya lagi, bulan ini kita juga merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan dan Hari Raya Pentakosta. Jadi nggak heran tuh hari ini kita ngomong Maria dan Roh Kudus. Apa hubungannya Maria dan Roh Kudus? Bahkan kalau kita dalam doa Rosario itu juga dikatakan salam mempelai Allah Roh Kudus. Ada mempelainya, itu sangat menarik tuh. Nah, tapi pertama-tama mungkin saya akan bertanya dulu Romo. Sebetulnya apa sih peranan Maria dalam kehidupan ini? Ya, Bapak Ibu dan Bu Siska, Pak Robert, bicara Maria tentu tidak ada habisnya ya. Hari ini secara khusus kita memperingati Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. 10 hari yang lalu, 9 hari yang lalu kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dan talkshow ini memang tepat diadakan pada hari ini. Kita ingin kembali melihat adakah peranan Maria dalam peristiwa Pentakosta. Yang pertama tentu kita tahu bahwa siapa itu Maria. Maria adalah
Ibu Yesus. Kalau bicara peran pertama seorang Maria adalah peran dia sebagai seorang ibu. Ibunya siapa? Ibunya Tuhan Yesus. Apa peran seorang ibu? Pertama tentu dari mulai melahirkan, mempersiapkan kelahiran. Peristiwa Natal itu menjadi gambaran yang sangat jelas keibuan seorang Maria yang mempersiapkan kelahiran Yesus. Tetapi setelah Yesus lahir tidak dibiarkan begitu saja. Maria ambil bagian dalam mendidik anak yang bernama Yesus. Seterusnya sampai Yesus bertambah besar dan akhirnya Yesus menjalankan tugasnya. Peran pertama adalah tentu kita melihat Maria sebagai ibu. Segala hal yang dilakukan oleh Maria adalah perannya sebagai seorang ibu. Lalu yang kedua, peran Maria di dalam kehidupan ini bagaimana? Bedanya Maria dengan ibu yang lain adalah di sini. Kalau seorang ibu mungkin hanya fokus pada keluarganya saja. Saya dilahirkan oleh sebuah keluarga, lalu ibu saya berharap suatu saat saya menjadi orang yang berhasil, orang yang kemudian dapat menjalankan cita-cita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu fokusnya pada dalam sebuah keluarga. Maria fokusnya tidak hanya pada keluarganya saja, tetapi juga Maria mempersiapkan kelahiran gereja, lebih pada itu. Tanpa ada Maria tidak ada karya keselamatan di tengah dunia ini, dan lewat Maria itulah karya keselamatan Allah terjadi. Tanpa ada Maria tidak ada Yesus yang akhirnya akan menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Tanpa adanya Maria mungkin banyak hal-hal yang tidak tersampaikan dalam perjumpaan antara umat manusia dengan Tuhan Yesus, bahkan dengan Allah sendiri. Kita ingat di dalam peristiwa di Kana misalnya, bagaimana seorang Maria menjadi pengantara, menjadi penyambung lidah keresahan seorang umat manusia yang sedang mengadakan pesta, kegelisahan bahwa pestanya akan mengalami kekurangan, kemudian disampaikan oleh Maria kepada Yesus. Dan lagi-lagi Ibu Maria didengar oleh anaknya, yakni Yesus. Peran yang pertama adalah itu. Peran yang kedua maksudnya, Maria ambil bagian dalam sejarah keselamatan seluruh umat manusia. Peran yang ketiga bagaimana? Peran yang ketiga akhirnya kita melihat Maria tidak hanya menjalankan fungsi saja. 1 dan 2 kita melihat Maria sebagai fungsinya, fungsi ibu Yesus dan fungsi ibu umat manusia juga. Peran yang ketiga, akhirnya saya mencoba melihatnya begini, Maria akhirnya menghadirkan sebuah keteladanan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Betul. Keteladanan seorang ibu yang penuh dengan kesetiaan, jatuh bangun, sakit hati, terluka, dan sikap penyerahan diri kepada Allah yang sungguh luar biasa yang tidak ditampakkan oleh manusia pada zamannya, kemudian ditampakkan oleh Maria pada zaman itu, dan sampai sekarang dihayati oleh umat manusia. Buktinya apa? Buktinya adalah bulan Mei kita merayakan sebagai bulan Maria, dan devosi kepada Bunda Maria itu sangat besar. Kegiatan-kegiatan rosario misalnya di tingkat lingkungan, meskipun situasinya pandemis saat ini, doa rosario online yang saya tahu di Paroki Pulau Mas itu cukup berjalan dengan baik. Mengapa itu bisa terjadi? Tentu karena umat Allah, umat beriman, dan kita semua merasa bahwa kita dibimbing oleh Bunda Maria yang juga menjadi ibu kita di dalam kehidupan kita. Saya mencoba membahasakan secara singkat peran Maria. 3 hal itu yang bagi saya cukup kuat di dalam kehidupan kita. Itu Bu. Terima kasih. Makasih Romo. Nah selanjutnya saya mau bertanya dengan Pak Robert nih. Bagaimana Bapak menggambarkan peranan Maria dalam kehidupan Bapak? Jadi biar teman-teman juga tahu, pasti kan mungkin pengalamannya mirip-mirip ya Romo, tapi atau mungkin Pak Robert punya yang lebih luar biasa nih. Baik, menjawab daripada pertanyaan tadi ya Sis ya. Jadi gambaran saya mengenai Bunda Maria dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pelayanan, justru saya terinspirasi dari buku pegangan. Itu Maria itu seperti batang pohon yang kokoh. Jadi di situ diceritakan bahwa
ketika kita terjebak dalam lumpur hidup, kalau kita senantiasa selalu berusaha sendiri dan meronta-ronta sendiri, maka lumpur hidup itu semakin menyedot kita ke dalam. Betul, betul. Dan kita akan mati. Nah, ketika kita dalam jebakan lumpur hidup, yang dibutuhkan adalah sebuah batang pohon yang kuat, di mana kita bisa di mana kita bisa berpegangan. Nah, saya kira gambaran peran Bunda Maria dalam kehidupan pelayanan atau dalam kehidupan sehari-hari itu, Maria adalah sebagai sebuah batang pohon yang di mana kita bisa berpegangan. Jadi sebagai pegangan hidup kita. Wow. Biasanya kan kita, kalau yang saya alami, yang saya maknai, kalau kita dalam kehidupan merasa stres itu, karena kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Kita lupa ada Bunda Maria untuk menjadi pegangan kita. Jadi saya kira gambaran sederhana peran Maria dalam kehidupan pelayanan juga dalam kehidupan sehari-hari demikian sebagai pegangan dalam hidupnya. Oke. Baik Romo, kita akan masuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ini sebetulnya sudah ditanyakan oleh presidium-presidium teman-teman saya sih, yaitu mengenai istilah Maria mempelai Roh Kudus. Bagaimana hal tersebut itu dipahami Romo? Soalnya banyak yang bertanya ini. Baik, Maria mempelai Roh Kudus. Pembicaraan gelar-gelar Maria yang kita kenal, terlebih di dalam litani Santa Perawan Maria, di dalam puji syukur, itu kan ada begitu banyak litani Santa Maria. Saya percaya bahwa litani itu dengan berbagai macam gelar Maria ingin menggambarkan sebuah pemahaman yang tidak bisa tergambarkan oleh kata-kata manusia yang begitu terbatas, pengalaman indrawi yang begitu terbatas. Termasuk hari ini kita mencoba bicara tentang Maria mempelai Roh Kudus. Apakah Maria menikah dengan sesuatu atau seseorang yang namanya Roh Kudus kemudian diberkati? Apakah itu yang digambarkan? Rasanya tidak. Istilah mempelai ini ingin memberikan sebuah gambaran yang khas antara Maria dengan Roh Kudus. Kita lihat, saya mengajak Anda untuk pertama-tama melihat apa sih yang terjadi antara Maria dengan Roh Kudus. Peristiwa pertama, ketika Maria sudah mendapatkan penampakan dari malaikat Gabriel, ya, Maria kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Hal yang pertama dilakukan Maria tentu adalah bergulat. Tetapi kemudian dalam pergulatan itu Maria dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengunjungi Elizabeth saudarinya. Dan hal yang sangat kuat juga di dalam peristiwa kelahiran Yesus ada dikatakan demikian, Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus. Hubungan yang pertama sangat jelas, Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus. Yang kedua adalah Maria mendampingi, Roh Kudus itu mendampingi Maria di dalam proses kelahiran Yesus. Sangat spesial sekali bahwa ada peran Allah yang tercurah dalam Roh Kudus yang kemudian dirasakan oleh Maria ketika hendak mendampingi Yesus di dalam proses kelahiran. Termasuk menuntun ketika harus mencari tempat penginapan, termasuk ketika harus menyingkir ke Mesir. Itu adalah, saya percaya itu adalah bimbingan dari Roh Kudus. Yang berikutnya juga kita melihat ketika Yesus menghadapi menghadapi hidup yang sudah mulai tidak mudah. Gambaran perutusan Yesus dihadapi tidak hanya oleh Yesus, tetapi seorang ibu begitu menyadari ini adalah anaknya, ini adalah putranya, maka apa yang dialami oleh Yesus, kegembiraan dan suka dukanya, itu juga menjadi suka duka seorang ibu yang bernama Maria. Dengan demikian, sampai akhirnya Yesus wafat di kayu salib. Ibu mana yang tega menghadapi anaknya yang dibunuh, disalib, kalau itu tidak ada bimbingan dari Roh Kudus? Dan saya percaya Maria mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus.
Gambarannya begitu spesial. Maria sepanjang hidupnya didampingi oleh Yesus, baik dalam suka, kebingungan, keputusasaan, sampai dia menghadapi pengharapan. Ini adalah peran Roh Kudus di dalam kehidupan Maria. Santo Maximilianus Kolbe mengungkapkan hubungan yang erat ini tidak tergantikan dengan kata-kata lain. Kedekatan inilah yang kemudian memunculkan istilah mempelai Maria adalah mempelai Roh Kudus. Mempelai bukan berarti bahwa lagi-lagi Maria menikah dengan Roh Kudus. Kita melihat gambaran seorang mempelai. Gambaran seorang mempelai adalah seorang pria dan wanita yang begitu dekatnya, kemudian saling mengenal satu sama lain, ada perasaan cinta yang mendalam. Dari cinta yang mendalam itu timbul sikap penyerahan hidup. Dari penyerahan hidup itu muncul sikap keterbukaan, saya ingin memberikan diri kepadamu dan saya rela dibimbing olehmu. Ya, Ibu Siska dan Pak Robert mungkin pasti juga mengalami itu ketika hendak punya hubungan yang sekarang dengan istri atau dengan suami Bapak Ibu semua. Kedekatan itu yang dirasakan oleh Maria dan digambarkan oleh Bapak Gereja, ini adalah gambaran sebagai mempelai. Ikatan cintanya begitu kuat, ikatan kasihnya begitu mendalam. Maria pun di dalam perutusannya tidak pernah menjalankan apa yang dikerjakan di dalam hidupnya atas dasar inisiatifnya sendiri. Dalam kitab suci berkali-kali dikatakan, berkali-kali disampaikan bahwa Maria, Roh Kudus membimbing Maria dan Maria sama sekali tidak pernah mengelak dari bimbingan Roh Kudus. Ini yang sangat luar biasa. Lebih mudah mengikuti bimbingan kehendak pribadi, tuntunan keinginan pribadi kita ketimbang mengikuti bimbingan Allah. Dan Maria, karena dia mempelai, akhirnya karena keterbukaan yang besar itulah Maria dikatakan Maria mempelai Roh Kudus. Lebih pada pengalaman itu, Bu, bukan dalam pengalaman mempelai ranah manusiawi ya. Kalau ranah manusiawi ada catatan sipilnya, ada surat pernikahannya. Tentu Maria tidak akan masuk ke dalam sana ya, ketika kita menghadapi pengalaman Maria. Tetapi kita lagi-lagi mencoba melihat inilah gambaran cinta kasih yang begitu besar yang terjadi antara Allah dengan Maria dalam Roh Kudus. Gitu. Jadi begitu istimewanya hubungan Maria dan Roh Kudus ini sehingga akhirnya ditetapkanlah itu ya mempelai itu gitu ya, karena mempelai itu yang hubungan yang sangat istimewa. Ya, hubungan yang sangat istimewa dan sangat dekat, sangat penuh intim, cinta bahkan bisa dan dikatakan mungkin hidup sampai mati ya Romo ya gitu, mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Dan kalau kita lihat dari buku pegangan juga nih Romo di halaman 305, mungkin kalau teman-teman di rumah yang lagi memegang buku pegangan boleh ikut dibuka. Kedekatan itu juga yang membuat Maria berkarya Romo bersama dengan Roh Kudus. Mungkin Romo bisa menjelaskan lebih lanjut ini mengenai hal ini. Buku pegangan yang dimiliki oleh legioner oleh Legio Maria, bagi saya cukup menarik ketika kita melihat buku pegangan itu isinya apa. Beberapa bulan ini saya pun juga dikejutkan dengan beberapa hal pemahaman baru dalam gerakan Legio Maria. Ketika orang berbicara tentang Legio Maria, sebenarnya pertama-tama tidak hanya menghayati saya mencintai Maria, tetapi buku pegangan mengajak kita untuk melihat saya mencintai Maria, dengan demikian saya pun juga mau mengikuti gerak Roh Kudus. Saya pun juga mau ikut serta di dalam karya keselamatan Allah. Ini yang menjadi bagian dalam perutusan Maria, meletakkan dirinya bersama dengan Allah. Kan Legio itu sangat khas ya tugasnya ya. Betul. Ketua presidium mengutus dalam rapat, kamu tugasnya mengunjungi orang sakit, kamu mendoakan ini, kamu membaca buku pegangan, merenungkan kitab suci. Itu adalah bagian cara yang coba didaratkan oleh Legio Maria untuk mencoba menghayati tuntunan Roh Kudus sebagai prajurit-prajurit Maria.
kehendak. Bisa saja anggota mengatakan, saya maunya tugas ini, saya maunya tugas membersihkan gereja karena lebih gampang waktunya. Ya. Tapi ketua presidium mengatakan, enggak, kali ini kamu tugasnya adalah di Gua Maria misalnya. Ya. Itu kan sebagai sebuah bentuk latihan, ajere kontra, ya, bertentangan dengan kehendak pribadi, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun saya itu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Ya. Itu. Nah, kalau menurut Pak Robert nih, bagaimana penghayatan legioner akan kedekatan Maria dan Roh Kudus ini? Baik, untuk menjawab ini jujur ya, tadi saya juga banyak dengar dari Romo juga mengenai kesatuan Roh Kudus dan Maria. Jujur saya bertahun-tahun jadi legioner itu selalu yang dari pikiran saya itu adalah devosinya kepada Maria saja. Ya. Jadi nggak kepikir bahwa sebetulnya Legio Maria itu justru sangat berdevosi dengan Roh Kudus. Wow, ya benar. Ya, jadi ternyata setelah saya mempelajari buku pegangan dan coba belajar juga lalu kusio gitu ya dalam presidium, itu saya justru baru menyadari bahwa devosi kepada Roh Kudus itu ternyata satu level dengan devosi kepada Maria. Jadi mengapa demikian? Saya akan tunjukkan juga dalam buku pegangan atau dalam yang ada dalam buku pegangan lah ya. Gitu. Coba deh, yang pertama coba kita lihat doanya Legio Maria itu ketika pertama kali doakan dalam doa lembaran Tessera ya. Itu kan datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, nyalakan dan bla bla bla. Betul. Jadi doa pertama yang diucapkan oleh legioner adalah datanglah Roh Kudus, mengundang Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat dari lembar Tessera, ya lembar Tessera itu kita lihat bahwa di atasnya itu tuh ada burung merpati yang melambangkan Roh Kudus. Sebagai lambang bahwa Roh Kudus berkarya dalam legio. Terus yang ketiga ada juga warna. Ya, warna Legio Maria yang kita harapkan kan biru seperti kayak jubahnya Maria, tapi ternyata warna buku pegangan merah nih. Iya, merah kita warna Roh Kudus ya. Dan kalau kita lihat lagi dari lembaran Tessera itu mahkotanya Maria itu merah. Itu melambangkan Roh Kudus. Lalu yang keempat juga dari gambar juga terlihat bahwa Maria itu berdiri di tugu api yang bercahaya dan berkilau, itu juga melambangkan Roh Kudus. Kemudian doa Rosario. Doa Rosario itu kan doa yang sangat cocok untuk devosi kepada Roh Kudus. Walaupun itu doa pokoknya kepada Maria, tetapi di dalam doa Rosario itu ternyata kita memperingati peristiwa-peristiwa di mana Roh Kudus campur tangan dalam sejarah keselamatan. Gitu, itu doa Rosario. Kemudian yang berikutnya sampai lupa saya urutan keberapa tuh. Jadi yang berikutnya ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, Roh Kudus berkarya kepada Maria untuk mengunjungi Elizabeth. Kemudian disitulah lahirlah pujian Maria atau Magnificat Maria. Dan bagi legioner Maria itu menjadi doa Catena Legionis kan. Ya, betul. Itu juga karya Roh Kudus. Terus juga Panji Legio seperti yang ada di sini. Ya. Panji Legio juga di atasnya juga Roh Kudus dilambangkan oleh burung merpati. Jadi lewat Roh Kudus, lewat perantaran Maria, lalu Maria menyalurkan kehidupan kepada dunia, maka gambarnya dunia. Itu melambangkan bahwa Roh Kudus itu berkarya dan selalu lewat Bunda Maria. Yang berikutnya lagi waktu kita janji Legio, ketika legioner mengucapkan janji, itu janjinya kepada Roh Kudus. Iya. Ternyata bukan kepada Ratu Legio, tapi ya Roh Maha Kudus gitu. Jadi janji Legio itu dimulai dengan Roh Kudus. Ya, terus kemudian di dalam buku pegangan juga dikutip dengan sangat sangat jelas bahwa Maria begitu diurapi oleh Roh Kudus, bersatu dengan Roh Kudus, dan jiwanya bersatu juga dengan Roh Kudus, dijiwai oleh Roh Kudus sehingga Roh Kudus seperti jiwanya. Wow. Ya, jadi buku pegangan mengatakan bahwa ketika Maria berkarya, maka Roh Kudus juga berkarya.
ketika campur tangan Maria tidak diterima, maka campur tangan Roh Kudus juga tidak terima. Jadi jelas-jelas buku pegangan mengatakan legioner harus menghormati Roh Kudus gitu. Jadi saya kira saya baru sadar tuh ternyata Legio Maria itu bahkan harus berdevosi. Ya, jadi dengan menyambung Roh tadi Kudus, Romo bilang bahwa keeratan kesatuan Maria dan Roh Kudus itu seperti Romo bilang nggak terpisahkan tadi gitu. Jadi ternyata sudah ada dalam buku pegangan dan saya baru menyadari setelah bertahun-tahun. Iya. Jadi ternyata legioner itu justru harus berdevosi kepada Roh Kudus, sama besarnya dengan berdevosi kepada Maria. Wah, menarik banget ini. Romo, ini juga hari ini kan kita merayakan Pentakosta. Nah, mungkin bisa dijelaskan Romo tentang perayaan Pentakosta dan keterlibatan Maria dalam peristiwa ini, Romo. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, Pentakosta itu apa sih? Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul, ya. Yang kita sering kali kita dengar adalah Roh Kudus turun atas para rasul. Itu sangat benar dan itu tentu tidak salah. Lalu kalau pertanyaannya, hari ini kita juga merayakan Pentakosta, tapi kita juga berbicara tentang Maria. Apakah ada kaitannya dengan Maria? Tentu saja ada. Di dalam kitab suci juga diceritakan bahwa Maria pun juga berdoa bersama para rasul untuk menantikan datangnya Roh Kudus. Itu bisa kita lihat di dalam kisah para rasul. Maria ikut berdoa menemani para rasul sehingga para rasul siap untuk menyambut kedatangan Roh Kudus. Tarik lagi peristiwa ke belakang ketika Yesus wafat di kayu salib. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Maria? Inilah anakmu. Lalu kepada Yohanes, kepada murid yang dikasihinya, dikatakan inilah ibumu. Setelah Yesus wafat, anaknya Maria tidak lagi hanya Yesus. Anaknya adalah murid yang dikasihi, termasuk juga murid-murid yang lain. Dan Maria menjalankan tugas itu, tanggung jawab itu dengan menurut saya sangat baik. Sungguh-sungguh dipersiapkan. Ini gambaran manusia saja ya, gambaran saya membayangkannya seperti ini. Murid-murid lagi sedih. Ketika orang sedih, dia kan butuh sahabat, butuh seorang sosok yang bisa menemani. Sosok itu adalah Maria. Saya ingat grup slang, mereka punya bunda. Ya, grup slang itu ketika kelompok musik itu jatuh kepada narkoba, sosok yang sangat berperan besar di dalam grup musik itu sehingga mereka pulih dari narkoba adalah bunda. Wow. Ada sosok yang namanya bunda. Mereka menyebutnya bunda. Wow. Maria saya menggambarkannya seperti itu. Murid-murid dalam keadaan bingung, jatuh, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Maria, meskipun nggak tertulis, meskipun nggak dikatakan dengan jelas, tapi saya percaya Maria menjalankan perannya di situ. Apa dampaknya bagi kita semua dengan Maria yang menemani para murid untuk menerima Roh Kudus? Disinilah ketika Roh Kudus tercurah atas para rasul, perutusan itu kan terjadi. Ketika perutusan itu terjadi, lahirlah gereja. Maria akhirnya tidak hanya melahirkan Yesus, tetapi Maria kemudian juga melahirkan gereja umat Allah yang kemudian menjadi bagian berkarya bersama para rasul. Kisah Maria memang akhirnya berhenti di situ saja. Selanjutnya kita tidak tahu apa yang terjadi. Gitu, Bu. Pentakosta, apakah ada peran Maria? Lagi-lagi percaya perannya sangat besar. Itulah peran Maria. Wow. Menemani para rasul. Ya. Dan tugas ibu itu begitu ya, Romo ya? Ya, itu adalah tugas ibu. Benar-benar ya. Baik, Pak Robert, bagaimana kaitan devosi yang Bapak hidupi dengan kesibukan keseharian Bapak? Ya, kaitannya devosi yang dihidupi dengan keseharian. Iya, betul. Jadi memang ketika kita berdevosi, yang dilakukan itu kan seperti kayak kebiasaan terus-menerus ya. Betul. Gitu. Jadi kita apalagi dalam Legio Maria ya, rutinitasnya rapat, doa segala macam. Jadi berulang-ulang itu tanpa disadari itu menjadi suatu kebiasaan yang terus-menerus. Ya. Dan ternyata dari yang saya maknai adalah
ketika kita melaksanakan devosi dan kita melakukan sesuatu yang terus-menerus, membentuk karakter-karakter yang positif lah, mungkin bahasa saya gitu ya. Karakter-karakter yang positif. Nah, karakter yang positif ini saya cuma ingatnya paling beberapa, yaitu misalnya tanpa disadari menjadi orang yang setia gitu ya, atau tekun ya. Jadi ada buah kesetiaan atau buah ketekunan. Ya, jadi setia berdoa ya, setia juga kepada, mungkin juga dalam keluarga setia kepada istri ya. Lalu juga setia ke dalam pelayanan gitu ya. Jadi itu akhirnya muncul seperti itu. Kemudian yang lainnya mungkin ketulusan hati, buah dari tulus. Jadi ketika kita melayani, kita timbul rasa ketulusan ya. Kan kadang-kadang kita kan dalam pelayanan kan banyak godaan ya, jadi haus pujian ya, atau kecewa, ngambek, atau banyak hal lah yang menggoda kita ya, jadi ego-ego kita. Nah di sini kalau kita tulus hati itu kita bisa atasi seperti itu. Kemudian yang terakhir yang saya cuma ingat adalah sabar sih. Ya, jadi buah kesabaran ya, jadi sabar dalam hal menghadapi hal-hal yang perbedaan-perbedaan dalam kehidupan ya, jadi kita bisa lebih sabar dalam pelayanan, bisa kita lebih sabar. Jadi melihat dari karakter-karakter positif ini, kalau ternyata ini adalah buah-buah Roh Kudus juga gitu. Ternyata ini karena devosi kita tadi menghasilkan sesuatu yang mendukung kita dalam kehidupan sehari-hari, mendukung kita dalam kehidupan pelayanan. Gitu. Jadi tanpa disadari sebetulnya yang berkarya tuh bukan sayanya sih manusia lemah gitu. Tapi sebetulnya itu yang keluar tuh semua dari karena devosi kita kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus selalu lewatnya perantaranya hanya Maria. Nah ini yang kalau saya melihatnya dalam kehidupan itu yang seperti tadi menyambung yang Romo tadi, yaitu saya melihatnya dalam sehari-hari justru kita terdukung dengan itu, dengan buah-buah Roh Kudus lah. Mungkin saya tanpa saya sadari itu ternyata buah Roh Kudus ya. Berarti sebetulnya itu tanpa sadar tipsnya Pak Robert, kenapa dia bertahan puluhan tahun menjadi legioner. Saya nggak tahu apakah pernah vakum atau tidak Pak selama ini atau terus. Tapi itu ya, terutama menjadi perwira kan tidak mudah. Tapi Pak Robert rupanya itu tipsnya, jadi tahu. Oke. Baik, selanjutnya kita mau melihat beberapa pertanyaan dari live chat ya Romo. Ini yang pertama sudah ada yang nanya nih dari pagi-pagi sebelum kita mulai. Bila Maria mempelai Roh Kudus, bagaimana dengan Santo Yusuf yang adalah juga mempelai Bunda Maria, Romo? Ini dari pertanyaan dari Ibu Irma Mikarsa. Iya, Maria sebagai mempelai Roh Kudus itu tidak menggantikan peran Yusuf sebagai suaminya. Maria dikandung dari Roh Kudus ya. Tetapi Yusuf adalah sosok suami dalam kehidupan nyata yang mau ambil bagian dalam tanggung jawab untuk menemani Maria menghadirkan Yesus di tengah dunia. Apakah kemudian Yusuf tergantikan? Yusuf tidak pernah terganti. Dia adalah figur Bapak yang setia. Maka di tahun ini pun kita juga merayakan tahun ini sebagai tahun Santo Yusuf. Ya, Maria terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus, dan Yusuf pun juga terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus. Dalam mimpinya berapa kali Yusuf mau kabur. Pertama Yusuf mau kabur, tetapi kemudian terbangun dari mimpinya dan dia kembali menemani Maria. Dalam mimpi yang kedua, Yusuf membimbing Maria untuk mencari tempat pengungsian. Nah ini bagian juga Bu. Iya, gitu. Betul. Oke, jadi jelas ya kepada teman-teman yang bertanya, ini nggak bisa disamakan intinya mempelai di Maria sebagai mempelai Roh Kudus dan Maria mempelai Santo Yusuf. Ya, Roh Kudus bukan orang ketiganya. Ya, bukan orang ketiga, bukan selingkuh. Ini bukan selingkuh ya Romo. Oke, ini pertanyaan kedua nih Romo. Bagaimana seorang legioner memahami dan meneladani Tritunggal Maha Kudus dalam hidup sehari-hari?
meneladani Tritunggal Maha Ini Kudus. dalam hidup sehari-hari. Ini tema ini harusnya minggu depan. Oh iya, ini kayaknya panjang Karena nih. minggu depan adalah tema kita Tritunggal. merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Oh minggu iya, depan. oke. Ya. Oke, mungkin Tri- sedikit. Tritunggal Maha Kudus, bagaimana seorang legioner menghayati Tritunggal Maha Kudus di dalam kehidupannya. Lihatlah Maria. Hidup Maria adalah hidup yang senantiasa terbuka dan selalu mencari Allah. Terbuka, selalu mencari Allah. Ketika dia terbuka untuk mencari Allah, Maria dengan penuh kerelaan hati akhirnya dia menerima tugas yang diberikan untuk membimbing Yesus, putra, ya. Dan kemudian Maria dibimbing oleh Roh Kudus di dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana seorang legioner menghayati kaitan dengan Tritunggal Maha Kudus? Ikutlah sosok Maria, terbuka kepada Allah, mencari Allah di dalam kehidupannya, meletakkan segala Allah di atas segala-galanya. Semalam saya bisa bersama dengan OMK, saya mengatakan kepada kaum muda, ketika Allah itu diletakkan di depan, kebahagiaan-kebahagiaan yang kita kira awalnya kita kira tidak berharga, sederhana, receh, mungkin anak-anak sekarang mengatakan, Allah diletakkan di depan, segala-galanya menjadi sangat bernilai dan memiliki makna yang sangat besar. Menyambung tadi apa yang dikatakan Pak Robert, buah-buah roh itu sangat hadir ya Pak Robert dalam kehidupan Pak Robert sebagai seorang perwira. Amin. Ingat hari ini adalah bacaan, saya teringat bacaan kedua dalam perayaan Pentakosta. Ada 9 buah roh. Apa aja? Ingat gak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, Kesetiaan. kesabaran, kesetiaan, Ya. kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, kan betul. ada lagunya tuh. Wah, Kasih, 100. ya. Roma. Itu adalah buah-buah Roh Kudus. Tidak hanya dimiliki oleh Maria, tetapi juga harus hadir di dalam kehidupan kita. Pribadi yang terbuka terhadap Allah, dirinya juga akan dipenuhi oleh buah-buah Roh Kudus. Kasih, kesetiaan, damai sejahtera, penguasaan diri yang sangat penting. Hari-hari ini kita membutuhkan buah roh penguasaan diri ketika sudah terombang-ambing dengan berbagai macam kecemasan, emosi, dengan berbagai macam berita yang nggak jelas. Penguasaan diri itu menjadi buah yang kita rindukan dalam keterarahan kita kepada Allah dan keterbukaan kita kepada Allah. Itu. Iya. Wah, terima kasih banyak Romo, dan mudah-mudahan teman-teman yang bertanya dapat memahami dan mencerna ya jawaban kami, dan semoga bisa menguatkan. Sebetulnya masih banyak nih, ada beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf sekali bahwa kita dibatasi oleh waktu, sehingga mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi lah suatu saat, ya kan? Jadi memang ini sudah di penghujung acara, Romo dan Pak Robert. Kita mau minta closing statement ini dari para narasumber, baik dari Romo Sony maupun Pak Robert. Silahkan. Apa closing statement? Closing statement. Ya, kesimpulan dah, Romo. Kesimpulan akhir, menghayati Maria sebagai mempelai Roh Kudus berarti sebenarnya gagasan dasarnya adalah membawa setiap orang memiliki jiwa pribadi yang terbuka, terarah kepada Allah, dan dengan demikian hidupnya dipenuhi dan dibimbing oleh Roh Kudus, karena menghayati juga sebagaimana putranya Yesus Kristus yang hidup mengikuti kehendak Allah. Menghayati Maria sebagai mempelai Roh Kudus sebenarnya juga mengajak kita untuk tidak mengkotak-kotakan. Berdevosi kepada Maria, devosinya kepada Maria saja. Kalau urusan Roh Kudus itu adalah kelompok sebelah, enggak. Devosi kepada Maria juga devosi berdoa kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maria menghayati dirinya dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita yang berdevosi kepada Bunda Maria juga harus menghayati hidup kita mengikuti bimbingan Roh Kudus, dan akhirnya juga memiliki buah-buah Roh Kudus yang sangat besar tadi yang juga dikatakan oleh Pak Robert, itu dalam pengalaman hidupnya. Saya kira secara sederhana saya mencoba menyimpulkan apa yang saya katakan sebagai closing statement seperti itu, Bu. Terima kasih Romo, silakan Pak. Baik, sebagaimana kita tahu bahwa kesatuan antara Roh Kudus dan Maria, sehingga diberi gelar Maria mempelai Roh Kudus, berarti ada kesatuan yang tak terpisahkan.
Saya kira di dalam hidup keseharian atau dalam pelayanan, kita seringkali berpikir bahwa pelayanan itu sebagai bentuk untuk kita supaya kita dapat mendapatkan rahmat dari Tuhan sehingga kita melayani gitu. Padahal sebenarnya terbalik, justru justru pada waktu kita mendapatkan tugas pelayanan, disitulah rahmatnya datang duluan gitu. Jadi sebetulnya disitulah saya memaknanya sebagai suatu kesatuan antara kita sebagai pribadi awam atau sebagai legioner, itu kita sudah bersatu dengan Roh Kudus dan Maria, sehingga kita di situ mendapatkan suatu kesatuan dan disitulah rahmat itu. Jadi terbalik ya, jadi kesatuan itu sudah dimulai sebelum kita masuk dalam suatu pelayanan. Jadi pelayanan itu adalah buah daripada rahmat dari kesatuan kita dengan Roh Kudus dan Maria. Jadi saya kira gitu. Oke, makasih banyak. Bahkan mendapatkan pelayanan, bisa melakukan pelayanan itu adalah bagian dari buah Roh Kudus. Ya. Orang yang dipercaya oleh Tuhan, buahnya adalah betul, Romo. Pelayanan adalah buah kepercayaan dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak percaya kepada kita nggak akan dikasih tugas pelayanan yang macam-macam. Betul. Ya. Mudah-mudahan semua jadi, legioner bisa melayani bersyukur gitu. Iya, benar-benar. Karena bisa sudah melayani itu bersyukur ya Romo ya. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk narasumber Romo Sony dan Pak Robert atas semua pengetahuannya, kisahnya yang bisa dibagikan kepada kami semua. Selanjutnya kami ada pengumuman untuk talk show berikutnya, talk show yang ke-10 dengan tema mengenal lebih jauh Frank Duff dan doa Tessera yang akan ditayangkan pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2021. Don't miss it. Teman-teman, sebelum akhir dari acara ini saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Romo Sony, Pak Robert, dan juga untuk semua petugas yang terlibat hari ini, Komsos Bonaventura, Pak Mendy dan tim, rekan kami Roy Ngilo, tim Bunga, Bapak Koster, tim dari Komisium dan Senatus, dan rekan-rekan legioner yang turut berperan serta dalam memberikan pertanyaan, dan juga yang ikut menyimak acara ini dari awal hingga akhir. God bless you, berkah dalam Ave Maria. Sarangeo. Mungkin bisa memberikan sarangnya Romo dan Pak Robert kepada semua pemirsa kita hari ini. Baik, kita akan tutup acara ini dengan doa penutup dan nanti mohon berkat dari Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Juga terima kasih kepada Bunda Maria yang terkasih atas semua berkat-Mu sehingga acara talk show ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah dibagikan dapat memberi tambahan pengetahuan kepada kami semua dan menguatkan iman dan kesetiaan kami. Biarlah kerendahan hati Bunda Maria dan cinta Roh Kudus selalu menginspirasi dan menyertai langkah kami, dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan kami tidak takut untuk berkata, "Aku siap diutus." Doa yang sangat tidak sempurna ini biarlah menjadi persembahan dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, legioner dan pencinta Maria semuanya, kita akan akhiri acara ini dengan mendengarkan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku oleh Roy Ngilo. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari
seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.